Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Salsabila, NIM 2120045. Sedikit menjelaskan mengenai dinamika tiga kesultanan besar Islam. Yang pertama ada dinasti Fatimiyah. Kemunculan dinasti Fatimiyah berawal dari anggota sekte Syiah Islamiyah berselisih pendapat mengenai sosok pengganti sang imam, Imam Ja'far as-Shadiq. Kemudian muncul Abdullah bin Maimun yang kemudian memberi bentuk terhadap sistem agama dan politik Ismailiyah. Tahun 860 Masehi, kelompok ini pindah ke daerah Salamiyah di Syria. Di Syria membuat suatu kekuatan dengan membuat pergerakan propagandis dengan tokohnya Said bin Husain. Pada tahun 874 Masehi muncullah seorang pendukung kuat dari Yaman bernama Abu Abdullah al-Husain yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pelopor Al-Mahdi. Selanjutnya muncul Abdullah al-Husain, pergi ke Afrika Utara mendapatkan dukungan dari suku Berber. Selain itu ia mendapat dukungan dari seorang gubernur Ifrikiyah yang bernama Sirid. Imam Ismailiyah Said ibn Husain datang ke Afrika Utara, kemudian Said diangkat menjadi pemimpin gerakan. Pada tahun 909 Masehi, Said berhasil mengusir Ziyadatullah, penguasa Aghlabid terakhir, untuk keluar dari negerinya. Kemudian Said memproklamasikan menjadi imam pertama dengan gelar Ubaidillah al-Mahdi. Dengan demikian berdirilah pemerintahan Fatimiyah pertama di Afrika dan Al-Mahdi menjadi khalifah pertama dari dinasti Fatimiyah yang bertempat di Rokodah, daerah Al-Qairawan. Pada tahun 914 Masehi, mereka bergerak ke arah timur dan berhasil menaklukkan Alexandria, menguasai Syria, Malta, Sardinia, Kosrika, Pulau Patrick, dan pulau lainnya. Pada tahun 920 Masehi, ia mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang kemudian diberi nama Al-Mahdi. Pada tahun 934 Masehi, Al-Mahdi wafat dan digantikan oleh anaknya Abu al-Qasim dengan gelar Al-Qaim. Pada tahun tersebut juga Al-Qaim mampu menaklukkan Genoa dan wilayah sepanjang Calabria. Pada tahun 945, Bani Fatimiyah sudah berhasil memantapkan diri di Tunisia dan menguasai beberapa daerah sekelilingnya dan Sisilia. Kemajuan yang paling penting terjadi selama pemerintahan Al-Mu'izz adalah ia mempunyai seorang jenderal yang cemerlang, yaitu Jauhar. Pada tahun 973 Masehi, kota Kairo menjadi kediaman imam atau khalifah Fatimiyah dan pusat pemerintahan. Perkembangannya di bidang politik dan pemerintahan, Fatimiyah membentuk wazir-wazir. Kemudian samping itu, Daulah Fatimiyah juga membentuk dewan-dewan dalam pemerintahannya, di antaranya Dewan Majlis, Dewan Nazir, Dewan Tahqiq, Dewan Barid, Dewan Darib, Dewan Khuraj, dan lain-lainnya. Selanjutnya pemikiran dan filsafat. Mengembangkan filsafat Yunani dari Plato, Aristoteles, dan lainnya. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada dinasti Fatimiyah adalah Ikhwanus Shafa. Kemudian bidang pendidikan dan iptek, berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad At-Tamimi. Di samping At-Tamimi juga ada seorang ahli sejarah yang bernama Muhammad bin Yusuf Al-Kindi, dan Ibnu Salamah Al-Qudai. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa Fatimiyah adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar. Selanjutnya bidang ekonomi dan perdagangan. Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan vitalitas kultural yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dunia non-Islam dibina dengan baik, termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Sosial kemasyarakatan. Boleh dikatakan tidak terjadi pertengkaran antara suku maupun agama. Masyarakatnya mempunyai sosialitas dan solidaritas yang tinggi sama mereka. Pemahaman agama. Walaupun dinasti Fatimiyah adalah gerakan yang berasal dari sekte Syiah Ismailiyah, namun dengan berbagai pertimbangan mereka tidak terlalu memaksa pemahaman ini harus diikuti oleh para penduduk. Mereka bebas beragama sesuai dengan agama apa yang mereka yakini. Kemunduran dan kehancuran. Khalifah Az-Zahir wafat dan digantikan oleh anaknya yang masih berumur 11 tahun, Ma'ad al-Muntasir. Kericuhan dan pertikaian terjadi di antara orang Turki, Berber, dan Sudan. Kekuasaan negara lumpuh, kemudian kelaparan yang terjadi selama 7 tahun pun melumpuhkan perekonomian negara. Khalifah-khalifah yang belia, bahkan belum menginjak usia akil balik, sudah diberikan kekuasaan. Pembunuhan dan perebutan tahta mulai terjadi. Perekonomian kacau, pajak naik, dan mencukupi kebutuhan tenaga
kebutuhan kerajaan dan ketidakstabilan terjadi dalam banyak hal. Faktor yang selanjutnya datangnya pasukan salib dan serangan balasan dari Al-Malik, Raja Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Ia meruntuhkan dinasti Fatimiyah dan menurunkan khalifah yang terakhir dari tahtanya. Selanjutnya dinasti Safawiyah. Kemunculannya adalah yang pertama adanya gerakan Sufi, Syafi'i ad-Din Abdul Fath Ishaq Ardabili murid Syekh Syahid Gilani. Kemudian ajaran Sufi ini menjadi syiah dari ajaran mengubah model gerakan dari keagamaan menjadi politik. Abad 15 berubah menjadi militan di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Junaid mengalami kekalahan dengan Goro Koyunlu, kemudian diasingkan. Walaupun diasingkan, tapi dia diperlakukan atau mendapat perlindungan, yang kemudian mempersunting saudara-saudara perempuan dari Husun Hasan. Tahun 1459 Masehi gagal merebut Ardabil. Tahun 1460 Masehi mencoba merebut kota Sirkasia, tetapi pasukannya dihadang oleh tentara Sirwan dan terbunuh. Haidar, anak Junaid, mempersunting putri Husun Hasan yang melahirkan Ismail yang nantinya akan menjadi pendiri dari dinasti Safawiyah. Perkembangan dari dinasti Safawiyah. Yang pertama, bidang ekonomi. Setelah Abbas I berhasil merebut kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Qumrun menjadi pelabuhan Abbas, maka jalur perdagangan yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya berhasil dikuasai oleh dinasti ini. Kemudian bidang pendidikan. Pada dinasti Safawiyah muncul banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang terkenal, diantaranya Bahauddin Al-Amili, generalis ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Sadr ad-Din Asyirazi, filsuf, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, filsuf ahli sejarah teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Di bidang arsitektur dan seni terlihat dari arsitektur bangunan-bangunannya, yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Syah dan Masjid Syekh Lutfullah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmab I berkuasa. Kemunduran dan hancuran. Yang pertama, pada kepemimpinan Safi Mirza. Sultan lemah, memiliki sifat buruk. Kota Kandahar berhasil dikuasai dinasti Mughal, kemudian Baghdad direbut Turki Utsmani. Selanjutnya pada pemerintahan Abbas II dan Sulaiman, itu pemimpinnya pemabuk, kemudian terjadi penindasan dan pemerasan. Selanjutnya pemerintahan Husain, banyak terjadi pemberontakan dan ancaman-ancaman. Yang selanjutnya pada pemerintahan Tahmasp, yang kemudian beliau dipecat oleh Nadir Khan, digantikan Abbas III. Pada tanggal 8 Maret 1736, Nadir berkuasa dan ditaklukkan dinasti Khuzar. Selanjutnya dari dinasti Mughal. Kemunculannya, kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi. Ayahnya bernama Umar Syekh Mirza, keturunan kelima Timur Leng, seorang Amir Furgana. Sedangkan ibunya adalah seorang putri keturunan langsung Jakutai, putra Genghis Khan, Hamka. Pada tahun 1494 Masehi, ayahnya wafat dan usianya ketika itu baru 12 tahun. Babur kemudian diangkat menjadi penguasa Fergana menggantikan ayahnya yang telah wafat. Meskipun masih relatif muda, Babur telah mempersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Ambisi dan cita-citanya untuk menjadi penguasa Delhi tampaknya diilhami oleh kebesaran kakeknya, yaitu Timur Leng. Dalam mewujudkan ambisinya, Babur menyerang Samarkand 3 kali dan 3 kali pula gagal. Bahkan penyerangan yang ketiga menyebabkan ia terusir dari Fergana, namun kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Akhirnya atas bantuan Raja Safawi Ismail I, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494. Kemudian menduduki Kabul pada tahun 1504. Setelah mengalahkan Kabul, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintah menjadi kacau. Alam Khan, paman Ibrahim Lodi bersama Daulat Khan mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan Babur menjatuhkan Ibrahim di Delhi. Kesempatan emas itu tidak akan disia-siakan oleh Babur, maka tahun
1525, Babur menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Maka terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur segera menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Kemudian kemajuan dan perkembangan di bidang politik. Sekalipun dalam pemerintahan kerajaan Mughal banyak diwarnai perbuatan kekuasaan, namun secara keseluruhan dari pemerintahannya masih dapat terkendali, terutama pada masa Akbar. Hal itu disebabkan para penguasa Mughal menerapkan sistem militeristik dalam rangka mempertahankan wilayahnya. Selanjutnya, di bidang ekonomi. Untuk meningkatkan produksi, pada masa Jihangir mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik pengolahan pertanian di Surat. Hasil pertanian tersebut adalah biji-bijian, batik, kacang tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan celupan. Di bidang seni dan arsitektur, pada masa Akbar dibangun Istana Fatpur Sikri, villa-villa dan masjid-masjid megah. Pada masa Syekh Jahan dibangun masjid berlapis mutiara yang diberi nama Masjid Moti di Agra, Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Kemudian kemunduran dan kehancuran, ada faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan antar para penguasa Mughal, pewaris tata lama dan dalam memimpin, pemerosotan moral dan gaya hidup mewah, wilayah kerajaan luas sehingga sulit untuk mengatur, kemudian stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Kemudian faktor eksternalnya yaitu serangan dari Persia, gerakan relivalis Hindu tumbuh pesat, yaitu gerakan anti-Islam. Yang terakhir itu serangan dari Inggris. Mungkin itu saja dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.